Oke, di video kali ini saya akan membahas setelah di konten 1 Minute Marketing sebelumnya, saya membahas tentang gimana sih cara kita mengemas sebuah konten storytelling agar lebih menarik dan audiens mau menyimak konten kita dari awal sampai akhir. Nah, untuk video kali ini saya akan bedah lebih dalam lagi dan apa sih benefit ketika kita memasukkan dan menggunakan teknik storytelling dalam konten sosial media kita. Tonton video ini sampai selesai. Oke, goals konten ini adalah membantu teman-teman semua ini bisa membuat audiens itu menangkap pesan yang ingin teman-teman sampaikan melalui konten yang dibuat 60 kali lebih cepat. Berdasarkan data, teman-teman bisa langsung cek di internet, banyak sekali data yang menunjukkan bahwa mengemas sebuah konten salah satunya dengan cara bercerita atau dengan mengemasnya menjadi sebuah storytelling itu jauh lebih mudah audiens itu memahami, apalagi kalau audiensnya sudah tertarget. Contohnya, saya membuat video ini dengan format video, maka audiens saya sudah saya targetkan, sudah saya petakan kalau ternyata audiens saya itu lebih suka mendapatkan konten-konten saya itu berformat seperti audio ataupun video gini, karena mereka merasakan vibe-nya, karena mereka juga merasakan ikut turut seperti ngobrol dengan saya. Jadi saya juga lebih suka ngomong kayak gini karena lebih cepat dan lebih nggak perlu edit-edit banyak desain kayak gitu ya. Kecuali kalau teman-teman ekspornya di bidang desain dan grafis kayak gitu misalnya, itu nggak masalah. Tergantung teman-teman ini sukanya seperti apa. Nah, kenapa sih konten storytelling ini itu bisa membantu 60 kali lebih cepat audiens memahami konten kita? Oke, pada waktu kecil banyak sekali teman-teman pasti memahami. Anak kecil sering banget diceritakan dongeng, diceritakan sebuah buku cerita berisikan tentang fabel, berisikan tentang kisah-kisah misalnya Timun Mas dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Anak kecil sedini mungkin kan mereka masih misalnya masih belum begitu lancar membaca, mereka masih wawasannya masih dalam tahap berproses kayak gitu ya. Maka kita sebagai orang dewasanya akan membantu memberikan pemahaman, mengemasnya sebuah cerita, mengemas sebuah pesan melalui cerita. Contohnya teman-teman bercerita tentang dongeng apa kayak gitu ya. Pasti di dalam dongeng tersebut memiliki pesan tersendiri. Misalnya, kita sebagai nanti anak kecil itu kan ketika masih kecil kan dia lebih cepat memahami sebuah pesan, sebuah cerita itu ketika didongengkan kayak gitu ya. Makanya ketika anak kecil disuguhkan konten berformat misalnya buku cerita berformat dongeng diceritakan seperti itu atau berupa buku yang bergambar kayak gitu, mereka akan jauh lebih cepat menangkap pesan dari cerita tersebut. Itu yang pertama. Nah, ketika kita menggunakan konten storytelling, maka kita akan memberikan sebuah value kepada audiens jauh lebih detail. Misalnya, kita bercerita kepada anak kita, dulu di tengah hutan itu ada harimau yang begitu ganas, begitu giginya tajam. Menjelaskan ciri-cirinya, misalnya di hutan ada harimau, taringnya tajam, berwarna orange, lalu dia hidup makannya daging dan lain sebagainya. Nanti di otak si anak yang diceritakan, dia akan membayangkan sambil melihat gambar harimau misalnya. Oh, ternyata harimau itu hewannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia jadi lebih mudah untuk mendeskripsikan sebuah harimau daripada dia memahami sendiri terus dia cuma membaca dari sebuah tulisan yang nggak menarik. Akan jauh lebih mudah dipahami ketika kita menceritakan dan memberikan sebuah visualisasinya kayak gitu ya. Itu artinya kita bisa mengemas sebuah konten-konten kita nggak cuma berformat artikel yang membosankan untuk dibaca, tapi kita bisa mengemasnya dengan cara bercerita, dengan cara desain-desain yang unik. Terus kita juga menggunakan gaya bahasa sesuai dengan target market kita. Kalau target market kita teman-teman sepantaran, teman-teman seangkatan, kita ya menggunakan gaya-gaya anak gaul kayak gitu ya. Kita nggak perlu jadi kita mesti menjadi diri kita sendiri tanpa takut orang lain nggak menerima kita. Nah, selanjutnya goalsnya apa sih kita menggunakan konten storytelling ini? Salah satu goals yang paling utama adalah persuasif. Kita menginfluence audiens kita.
Oke, formatnya sekarang adalah kembali lagi ke konten teman-teman masing-masing. Apakah konten yang teman-teman buat ini berhasil menginfluence audiens yang tadinya mereka nggak tahu? Contoh, saya membuat konten paling gampang kayak gini. Saya membuat konten tutorial memasak telur dadar. Saya posting di YouTube. Saya memberikan value tambahan berupa bonus-bonus resep berbahan dasar telur yang mudah dibuat meskipun nggak bisa masak sekalipun. Itu value-nya. Habis itu, goal saya di konten itu adalah persuasif, menginfluence audiens yang tadinya mereka nggak berani buat masak telur karena takut gosong, takut kepanasan, takut kena minyak. Akhirnya mereka mau berani mencoba. Nah, itulah transformasi itu yang bisa kita jadikan sebagai tujuan untuk membuat konten dengan format storytelling. Jadi kita ingin meninggalkan sebuah kesan di benak audiens, entah format kontennya bermacam-macam, tapi kita ingin konten kita itu bisa memberikan sesuatu kepada audiens. Itu goals utama salah satunya dari konten berformat storytelling. Nah, ketika kita menggunakan konten storytelling, kita akan jauh lebih bisa menyisipkan sebuah emosi, entah perasaan senang. Kadang kita membaca buku novel, kita mendengarkan sebuah film, kita merasa terhanyut dalam alur ceritanya. Nah, itulah enaknya ketika kita menggunakan sebuah storytelling dalam konten kita. Audiens bisa turut merasakan dan merasa dekat dengan konten kita. Nah, untuk mengemas sebuah konten storytelling itu formatnya bermacam-macam. Teman-teman bisa menggunakan format video, audio, ataupun teks. Kalaupun berformat visual kayak gitu ada video ataupun gambar. Kalau audio bisa menggunakan seperti podcast ataupun yang formatnya audio. Kalau teks bisa seperti copywriting dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Ternyata kita menggunakan konten storytelling jauh mendapatkan kurang lebih sekitar 60 kali lebih cepat audiens akan memahami konten kita. Nah, lebih detail juga akan saya bahas salah satu materi ini di Perfect Creator Gear. Salah satu equipment di mana saya akan memberikan sebuah panduan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman itu ketika mendapatkan Perfect Creator Gear, namanya aja udah kelihatan, Perfect Creator Gear. Sebuah equipment, misalnya ada tripod, ada lighting, ada clip-on-nya, teman-teman bisa mendapatkan panduannya. Ketika menggunakan Perfect Creator Gear, teman-teman akan jauh lebih mudah. Goals dari Perfect Creator Gear salah satunya adalah menjadikan teman-teman semua lebih percaya diri lagi dalam membuat konten tanpa harus takut kita itu siapa. Karena kita lahir ini masih belum jadi siapa-siapa. Kita juga nggak harus expert dalam suatu bidang untuk membuat konten. Di dalamnya akan saya bedah lagi lebih dalam, teman-teman bisa menggunakannya. Salah satu lagi materi yang akan saya bahas di Perfect Creator Gear adalah Grand Presentation Content. Gimana caranya kita mengemas sebuah konten agar audiens mau nyimak dari awal sampai akhir. Terus gimana caranya agar konten kita mendapatkan banyak traffic dengan cara-cara yang organik. Teman-teman sekarang masih menunggu, ditunggu aja. Perfect Creator Gear masih dalam tahap proses. Kalau sekarang ingin join di komunitas, klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah, join di Content Heroes Tribe. Saya tunggu kehadiran teman-teman semua dan teman-teman akan mendapatkan penawaran spesial ketika sudah join di Content Heroes Tribe. Sampai jumpa di lain video. Saya Bung Ali Bajan. Bye.